Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakologi. Kemarin sudah kita bahas di bab yang pertama anatomi fisiologi, materi sesi 1 sampai dengan ke-7. Sekarang sesi yang ke-8, yaitu kita akan membahas anatomi fisiologi tentang sistem imun ya di sesi yang ke-8. Simak video penjelasan Bapak yang berikut ini, jangan lupa untuk dicatat materinya. Selamat datang kembali di mata pelajaran farmakologi di bab yang pertama. Kemarin kita sudah bahas 7 materi di bab pertama, sesi 1 sampai dengan 7. Sekarang sesi yang ke-8, yaitu kita akan membahas tentang anatomi fisiologi dari sistem imun ya atau kekebalan tubuh. Mari simak video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata pelajaran farmakologi kelas 11 ya. Masih di bab yang pertama. Ada 9 materi di bab pertama ini untuk membahas sistem atau anatomi fisiologi. Yang ke-8 ini sistem imun ya. Kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran diharapkan mampu menjelaskan tujuan anatomi fisiologi imun, organ sistem imun, respon sistem imun, agenda style, definisi, kemudian bagian serta fungsi organ sistem imun, respon sistem imun. Kita masuk ke materi. Sistem imun adalah sistem respon pertahanan tubuh humoral dan seluler ya manusia sebagai perlindungan terhadap paparan benda asing atau antigen, virus, bakteri, protozoa, dan parasit ya, menuju ke tidak mudah terkena sehingga tidak mudah terkena penyakit. Antigen adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh yang dapat berupa protein, karbohidrat, asam nukleat atau lipid ya. Zat mampu merangsang respon imun atau kekebalan tubuh pada area yang spesifik ya. Setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuh dapat disebut antigen. Kemudian antibodi imunoglobulin ya atau LG ya. Antigen atau antibodi atau imunoglobulin atau serum protein globin, kemudian melindungi tubuh melalui proses kekebalan imun yang disebut dengan imun. Kemudian antibodi atau senyawa protein dua rantai polipeptida, kemudian berfungsi melawan antigen dengan cara meningkatnya untuk selanjutnya ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Kemudian diperlukan antibodi yang berbeda untuk jenis kuman yang berbeda. Diperlukan beberapa jenis antibodi untuk melindungi tubuh dari berbagai kuman penyakit. Antibodi merupakan senjata yang paling utama terhadap respon humoral. Fungsi sistem imun ada 4 poin: melindungi tubuh dari bibit penyakit, menghancurkan mikroorganisme, menghilangkan sel mati untuk perbaikan jaringan, mengenali dan menghilangkan jaringan abnormal. Organ sistem imun, organ limfoid primer ada 2, sumsum tulang tempat perkembangan sel B, kelenjar timus tempat perkembangan sel T. Kemudian organ limfosit sekunder ada 1 ya, nodus limpa, adenoid, amandel, capaier pada usus halus, dan appendix. Organ sistem imun dimulai dari organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Limfoid primer tersendiri yaitu adalah adanya sumsum tulang belakang dan kelenjar timus. Organ limfoid sekunder adanya nodus limfe
sampai dengan apendik. Bagian sistem imun ya, sistem imun ada dibagi menjadi dua, non spesifik dan spesifik. Non spesifik dibagi menjadi tiga, yaitu fisik, larut, dan seluler. Fisik ada 5 poin, kulit sampai dengan bersin ya. Kemudian non fisik secara larut yaitu adanya biokimia dan humoral ya. Kemudian secara seluler yaitu fagosit sampai dengan basofil. Kemudian secara spesifik ada dua, yaitu humoral sel B terdiri dari IgD sampai dengan IgA ya. Kemudian seluler dimulai dari sel T, TH1 sampai dengan TC. Ada dua macam respon imun, yaitu spesifik atau didapat, khususnya spesifik hanya untuk satu jenis antigen, tidak untuk antigen yang lain. Ciri sangat selektif, dapat meningkatkan infeksi sebelumnya ya. Mempertahankan tubuh dari antigen melalui dua respon, imun, humoral, dan seluler ya. Kemudian non spesifik atau alamiah, pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lain, berlaku untuk semua organisme dan memberikan perlindungan umum. Kemudian cirinya tidak begitu selektif, tidak dapat mengingat infeksi sebelumnya. Secara umum pertahanan tubuh non spesifik ini terbagi menjadi pertahanan fisik, mekanik, dan kimiawi. Respon imun non fisik, lapisan pertama ada di permukaan tubuh. Yang pertama adalah pertahanan fisik, pertahanan tubuh non spesifik, dan pertahanan fisik tubuh manusia antara lain adalah yang pertama adalah kulit ya, yang B adalah asam letal, yang C adalah silia, yang D adalah mukus, yang E adalah granulosit ya. Yang B pertahanan secara mekanik ya, ada 4, yaitu bersin, bilasan air mata, bilasan saliva, dan yang keempat adalah urin dan feses. Ini pertahanan tubuh secara mekanik. Pertahanan tubuh secara kimiawi ya, pertahanan tubuh non spesifik dengan cara kimiawi antara lain adalah ada 4, enzim damai asam, HCl lambung, asiditas vagina, cairan empedu. Pertahanan secara biologis oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Respon imun spesifik atau didapat ya, dikatakan spesifik karena hanya terbatas pada satu mikroorganisme ya. Pertahanan ini dapat melalui pecanan terhadap agen infeksi spesifik sehingga jaringan tubuh membentuk sistem imun. Komponen sistem imun yang paling utama adalah pada bagian leukosit. Respon imun spesifik dapat respon limfosit jenis limfosit B dan limfosit T. Imunitas respon imun seluler adalah respon imun yang dilakukan oleh limfosit T atau sel T. Kemudian imun secara humoral adalah respon imun yang dilakukan oleh limfosit B atau sel B atau sel plasma, imunoglobulin atau antibodi. Kemudian imunitas dari cara memperolehnya. Imunitas dibagi menjadi 2, aktif dan pasif. Aktif dibagi menjadi 2, alami dan induksi. Alami yaitu antibodi diproduksi setelah terpapar, induksi antibodi diproduksi setelah diimunisasi, maka akan menghasilkan sel B memori dan sel T memori. Kemudian pasif dibagi menjadi 2, alami dan induksi.
Antibodi diperoleh oleh bayi melalui plasenta dan ASI. Secara induksi, antibodi diperoleh melalui injeksi. Imunoglobulin akan menghasilkan tidak ada sel memori. Imunitas dari cara memperolehnya: imunitas aktif alami, kemudian imunitas aktif buatan. Imunitas dari cara memperolehnya ada juga imunitas pasif alami, dan imunitas pasif buatan. Respon imun primer dan sekunder. Primer saat tubuh pertama kali bertemu dengan imunogen, munculnya antibodi spesifik 7 sampai dengan 10 hari. Sampai dengan imunoglobulin yang pertama kali muncul adalah imunoglobulin dan diikuti IgM dan diikuti IgG dan IgA. Ya, kemudian sekunder beberapa bagian atau tahun berlangsung lebih cepat, produksi IgG jauh lebih banyak daripada IgM. Ya, kalian bisa lihat tabelnya nanti. Tipe antibodi IgM, karakteristiknya bagaimana, sampai dengan IgE juga karakteristiknya nanti bisa dicatat. Kemudian slide selanjutnya, imunisasi dasar lengkap anak usia di bawah 2 tahun. Kalian bisa lihat pada tabel berikut ya. Umur bayi kurang dari 24 jam, jenis imunisasi hepatitis B. Kemudian sampai dengan 18 bulan, jenis imunisasi yang didapat adalah DPT dan HB, HIV serta campak. Kemudian fungsi vaksin ya. Jenis vaksin dari mulai hepatitis B, mencegah penularan penyakit yaitu hepatitis B dan kerusakan hati. Kemudian sampai dengan jenis vaksin berupa campak. Campak mencegah penularan penyakit yaitu campak, komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutaan. Kemudian sistem pertahanan tubuh diawali dengan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama adalah primer, dibagi menjadi 2, yaitu kulit dan membran mukosa. Kemudian yang kedua adalah sekunder, ada 2 juga, yaitu sistem limfatik dan sistem vaskuler. Kemudian sistem limfatik kita bahas terlebih dahulu, adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Adalah sekumpulan jaringan dan organ yang membantu membersihkan tubuh dari racun ya, limbah ataupun yang berbahaya terhadap tubuh termasuk mikroorganisme jahat. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Sebagian cairan darah atau plasma darah meninggalkan sirkulasi atau merembes ya dalam ruang-ruang jaringan dikembalikan ya. Kemudian cairan ini dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi yang disebut difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Limfa mirip dengan plasma tetapi dengan kadar protein yang lebih kecil. Kemudian sampai dengan limfa dalam pembuluh limfa digerakkan oleh kontraksi otot di sekitarnya dan dibantu oleh katup yang terdapat di sepanjang pembuluh. Fungsi sistem limfatik ada 5 poin. Poin yang pertama adalah mengembalikan cairan dan protein dari jaringan kembali ke dalam sirkulasi darah. Sampai dengan poin yang kelima adalah apabila ada infeksi, kelenjar limfa menghasilkan zat imun atau yang disebut antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Ini kalian bisa lihat ya, sudah Bapak contohkan letak dari kelenjar limfa ya, berada dengan limpa. Kelenjar getah bening atau dengan limpa ya. Sistem peredaran limfa terdiri dari yang pertama adalah cairan limfa, kemudian yang kedua adalah
pembuluh aturan saluran limfa, yang ketiga adalah kelenjar limfa. Organ limfa bisa kalian lihat ya, di sana ada gambar organ tubuh manusia dan sudah ada tanda panahnya, itulah letak limfa di situ. Kemudian human lymphatic system and lymphatic ya, lymphatic system and lymphatic system node. Ini kelenjar-kelenjar limfa bisa kalian lihat di gambar slide tersebut. Ini juga ada lymph node dan ada lymph facies. Kemudian limfa juga terdapat di bagian organ kewanitaan. Kemudian apabila terjadi sakit pada kelenjar tersebut, maka akan membesar seperti pada contoh gambar berikut. Ini adalah gejala-gejala pasien dengan diagnosa kelenjar limfa seperti itu. Imunopatologi atau penyakit imunologi, imunodefisiensi, respon imun berkurang ya, seperti example-nya adalah penyakit AIDS ya, sampai dengan penyakit autoimun ya, seperti halnya yang kemarin viral ya, berita yang terkena penyakit autoimun. Itu adalah erek sistem imun terhadap AGR jaringan sendiri. Kemudian example-nya sistemik lupus erythematosus. Faktor yang menguntungkan dan faktor yang tidak diinginkan ya. Ini respon imun digambarkan sebagai segitiga. Faktor yang menguntungkan ada dua, yaitu proteksi terhadap infeksi, pengendalian pertumbuhan prekanker. Faktor yang tidak diinginkan meliputi alergi, penyakit autoimun, penolakan graft, kemudian adalah erythroblastosis fetalis ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian manifestasi dan mekanisme reaksi hipersensitivitas. Di sana ada tipe 1 sampai dengan tipe 4. Tipe 1 reaksi hipersensitivitas cepat. Mekanismenya biasanya adalah IgA ya. Sampai dengan tipe yang keempat, reaksi hipersensitivitas lambat. Itu mekanismenya adalah sel T yang disensitasi. Kompleks imun menetap. Normal kompleks imun dalam sirkulasi diikat dan diangkut eritrosit ke hati, kemudian ke limfa menuju ke timus, kemudian oleh sel fagosit mononuklear ya. Kompleks yang besar mudah dimusnahkan, yang kecil dan larut sulit sehingga dapat lebih lama berada dalam sirkulasi. Gangguan faktor fagosit salah satu sebab kompleks sulit dimusnahkan. Yang kedua adalah kompleks imun mengendap di jaringan ya, terjadi karena ukuran kompleks imun yang kecil dan permeabilitas vaskuler meningkat ya. Jadi itu kompleks imun yang mengendap di jaringan, gambarannya seperti itu. Penyakit kompleks imun ya. Kompleks imun lebih mudah diendapkan di tempat dengan tekanan darah yang meninggi disertai putaran arus, misalnya kapiler glomerulus sampai dengan korpus silier mata. Pada LIS, artritis reumatoid ya, sel plasma dalam sinovium membentuk anti-IgG atau FR berupa IgM dan menimbulkan kompleks imun di sendi. Imunodefisiensi, defisit kekebalan humoral, kemudian orang yang terinfeksi mudah menderita infeksi ulang di gusi sampai dengan sinus paranasal dan struktur bronkopulmonal. X-linked
agamaglobulinema of protein ya. Ada 2 paling sering dan ditandai ada 3 poin: defisiensi selektif fungsi hormonal yang paling berat, sampai dengan sering infeksi purulent bakteri berulang. Autoimmune dysesthesia, reaksi sistem imun terhadap IgG jaringan sendiri, kemudian kehilangan toleransi diri atau yang disebut dengan self tolerance ya, menyebabkan sel imun mengenal IgG tubuh sendiri sebagai makhluk asing, atau sesama imun dianggap asing. Gangguan atau imun yang bergantung pada antibodi manusia paling sering mengenai unsur-unsur darah, terutama trombosit dan eritrosit. Terima kasih untuk video kali ini di materi yang ke-7 di bab yang pertama. Nanti mohon maaf, ini materi yang ke-8 di bab yang pertama, anatomi fisiologi. Nanti di sesi yang video selanjutnya adalah sesi yang terakhir di materi yang ke-9.